Assalamualaikum. Hai, teman-teman, pernah mendengar tentang pohon bidara? Tanaman yang satu ini ternyata menyimpan banyak fakta menarik, mulai dari buahnya, daunnya, hingga manfaatnya bagi manusia. Yuk, kita belajar bersama tentang pohon bidara. Bidara atau widara, Ziziphus mauritiana, adalah pohon kecil yang menghasilkan buah dan biasanya tumbuh di daerah yang cukup kering. Tanaman ini punya banyak nama di berbagai daerah. Di Sunda dan Jawa, misalnya, tanaman ini dikenal dengan nama widara atau sering juga disebut dara. Di negara lain, bidara juga memiliki sebutan yang berbeda-beda, seperti bidara, jujub, dan epal siam di Malaysia, manzanitas di Filipina, zepen di Myanmar, putrea di Kamboja, den di Laos, pusa dan matan di Thailand, serta tao dan tao nuk di Vietnam. Dalam bahasa Inggris, tanaman ini dikenal sebagai jujube. Pohon bidara termasuk perdu atau pohon kecil yang tingginya bisa mencapai sekitar 15 meter dengan diameter batang hingga 40 cm. Bentuk batangnya biasanya tidak lurus dan cenderung bengkok. Cabang-cabangnya menyebar ke berbagai arah dan sering menjuntai ke bawah. Ranting-rantingnya tumbuh tidak beraturan dan ditutupi rambut-rambut halus. Tanaman ini dapat tetap hijau sepanjang tahun atau menggugurkan sebagian daunnya pada waktu tertentu. Bidara memiliki duri yang bisa tumbuh sendiri atau berpasangan, dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Daunnya merupakan daun tunggal yang tumbuh berseling pada ranting. Bentuk daunnya menyerupai telur atau lonjong, dengan permukaan atas yang licin dan mengilap. Bagian bawah daun berwarna lebih pucat dan ditutupi rambut-rambut halus. Daun bidara juga memiliki 3 tulang daun utama yang terlihat jelas dan sejajar, serta tangkai daun yang pendek. Masa tanam pohon bidara tergantung pada cara perbanyakannya dan kondisi perawatannya. Jika ditanam dari biji, pohon bidara biasanya mulai berbuah setelah sekitar 3-4 tahun. Jika menggunakan bibit hasil cangkok, okulasi, atau sambung pucuk, waktu berbuah bisa lebih cepat, umumnya sekitar 1-2 tahun dengan perawatan yang baik. Pohon bidara tumbuh optimal di tempat yang panas, mendapat banyak sinar matahari, dan tidak tergenang air. Untuk penanaman, jarak antar pohon biasanya sekitar 4-6 meter agar pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dan berbuah dengan baik. Bunga bidara tumbuh di bagian ketiak daun dan tersusun seperti payung kecil yang bercabang. Ukuran bunganya kecil, berwarna kuning kehijauan, dan memiliki aroma yang agak harum. Setiap bunga memiliki tangkai pendek, dengan 5 kelopak berbentuk segitiga dan 5 mahkota bunga yang bentuknya sedikit menyerupai sendok kecil yang melengkung. Buah bidara berbentuk bulat atau agak lonjong seperti telur. Pada tanaman yang dibudidayakan, ukuran buahnya bisa mencapai sekitar 6 cm x 4 cm, sedangkan pada pohon yang tumbuh liar ukurannya biasanya lebih kecil. Kulit buahnya bisa halus atau sedikit kasar, tampak mengilap, dan berwarna kuning, merah, hingga kehitaman saat sudah matang. Daging buah bidara berwarna putih, renyah saat digigit, dan mengandung banyak air. Rasanya bervariasi, mulai dari sedikit asam hingga manis. Jika buah sudah sangat matang, teksturnya akan menjadi lebih lembut dan agak bertepung. Di bagian tengah buah terdapat biji yang terlindungi oleh tempurung keras dengan permukaan yang tidak rata dan beralur. Di dalamnya terdapat 1 atau 2 biji berwarna coklat yang bentuknya lonjong. Buah bidara dari jenis unggul biasanya dijual sebagai buah segar untuk dimakan langsung atau dibuat menjadi minuman yang menyegarkan. Di beberapa daerah, buah ini juga diolah menjadi manisan, buah kering, atau makanan olahan lainnya. Buah yang masih muda sering dimakan dengan garam atau dijadikan rujak. Sementara itu, buah dari pohon bidara yang tumbuh liar biasanya berukuran lebih kecil dan rasanya agak pahit. Buah bidara mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh, seperti karoten, vitamin A, vitamin C, dan lemak. Karena kandungan gizinya tersebut, buah bidara cukup bermanfaat untuk kesehatan. Selain buahnya, daun bidara juga bisa dimanfaatkan. Daun yang masih muda dapat dimasak sebagai sayuran, sedangkan daun yang lebih tua sering digunakan sebagai pakan ternak. Air rebusan daun bidara juga sering diminum sebagai jamu tradisional. Menariknya, daun bidara dapat menghasilkan busa seperti sabun jika diremas dengan air. Banyak orang percaya bahwa daun bidara memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti membantu menjaga kesehatan jantung, mempercepat penyembuhan luka, menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan pencernaan, mengurangi risiko diabetes, membantu mengatasi wasir dan jerawat, serta memiliki sifat antibakteri. Selain itu, daun bidara juga sering dikaitkan dengan program penurunan berat badan dan perawatan rambut. Namun, manfaat-manfaat tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut oleh para ahli untuk memastikan seberapa efektif daun bidara dalam membantu menjaga kesehatan. Tidak hanya daunnya, bagian lain dari tanaman bidara seperti buah, biji, kulit kayu, dan akar juga sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional.
Bagian-bagian tersebut dipercaya dapat membantu melancarkan pencernaan dan digunakan untuk mengobati luka. Kayu bidara memiliki warna kemerahan, tekstur yang halus, serta sifat yang keras dan tahan lama. Karena kualitasnya yang baik, kayu ini sering digunakan untuk membuat berbagai peralatan rumah tangga, kerajinan, dan barang hasil bubutan. Warna kayunya bervariasi, mulai dari kuning kecoklatan, merah muda, hingga coklat tua. Selain itu, kayu bidara juga dapat digunakan sebagai bahan konstruksi, pembuatan furnitur, lemari, peti kemasan, hingga bahan dasar kayu lapis. Kayu ini cukup mudah dikeringkan, walaupun terkadang bisa mengalami sedikit retak saat proses pengeringan. Bidara juga menghasilkan kayu bakar yang berkualitas baik karena dapat menghasilkan panas yang cukup tinggi saat dibakar. Selain digunakan sebagai kayu bakar, kayu bidara juga cocok dijadikan arang. Cabang dan rantingnya yang menjuntai membuat tanaman ini mudah dipangkas, sehingga kayunya dapat dipanen dengan lebih mudah untuk berbagai keperluan. Selain dimanfaatkan sebagai obat tradisional, kulit kayu dan buah bidara juga bisa digunakan sebagai bahan pewarna alami. Bagian-bagian tersebut mengandung zat tanin yang dapat menghasilkan warna coklat kemerahan atau abu-abu saat dicampur dengan air. Tanaman bidara tumbuh paling baik di daerah yang memiliki musim kemarau yang jelas. Buahnya akan memiliki kualitas yang lebih baik jika tumbuh di tempat yang panas, mendapat banyak sinar matahari, dan tidak terlalu lembab. Namun, tanaman ini tetap membutuhkan cukup air saat musim hujan agar cabang, daun, dan bunganya dapat tumbuh dengan baik serta membantu proses pematangan buah. Bidara termasuk tanaman yang kuat karena mampu bertahan di daerah yang kering maupun di tempat yang tergenang air untuk sementara waktu. Tanaman ini juga mudah beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga sering ditemukan tumbuh liar di lahan kosong, tanah yang kurang terawat, atau di pinggir jalan. Selain itu, bidara dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, seperti tanah berpasir, tanah liat, tanah hitam yang memiliki drainase baik, tanah laterit, maupun tanah aluvial yang biasanya terdapat di sekitar aliran sungai. Para ahli memperkirakan bahwa tanaman bidara berasal dari wilayah Asia Tengah. Seiring waktu, tanaman ini menyebar secara alami ke berbagai daerah di dunia, mulai dari beberapa negara di Afrika, seperti Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Uganda, dan Kenya, hingga negara-negara di Asia seperti Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Tiongkok bagian selatan, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Saat ini, bidara juga telah banyak dibudidayakan di berbagai negara Afrika serta di Madagaskar. Tanaman bidara seringkali tertukar dengan bidara Cina, Ziziphus atau Ziziphus jujuba. Meskipun masih berasal dari kelompok tanaman yang sama, keduanya merupakan jenis yang berbeda. Bidara Cina banyak dibudidayakan di wilayah Tiongkok bagian utara. Ada juga jenis lain yang bernama Ziziphus spina-christi, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Kriston jujube atau bidara mahkota Duri Kristus. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah Afrika Utara, wilayah tropis, dan Asia Barat, termasuk di kawasan Israel dan Palestina. Dalam agama Islam, pohon bidara atau yang disebut sidr dalam bahasa Arab memiliki kedudukan yang cukup penting. Pohon ini beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Saba, ayat 16 sebagai pohon bidara yang jumlahnya sedikit, surah Al-Waqiah ayat 28 sebagai pohon bidara yang tidak berduri, serta surah An-Najm ayat 13-16 yang menyebut Sidratul Muntaha, yaitu pohon bidara yang menjadi batas akhir di langit menurut ajaran Islam. Selain disebutkan dalam Al-Quran, pohon bidara juga dijelaskan dalam beberapa hadis. Daun bidara sering digunakan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ibadah. Misalnya, daun bidara dianjurkan untuk digunakan saat mandi wajib bagi perempuan setelah selesai masa haid. Selain itu, air yang dicampur daun bidara juga sering digunakan untuk memandikan jenazah dan membersihkan tubuhnya sebelum dimakamkan. Di beberapa masyarakat Muslim, daun bidara juga terkadang digunakan dalam proses ruqyah, yaitu pengobatan atau terapi yang dilakukan dengan membaca doa dan ayat-ayat Al-Quran. Daun ini dipercaya dapat membantu dalam proses pengobatan tradisional yang berkaitan dengan gangguan non-medis menurut keyakinan masyarakat tertentu. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Tunggu video ilmu pengetahuan menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.